Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini. Renungan yang akan saya bawakan untuk kita semua, ya, judulnya adalah Kesetiaan Allah, hubungannya dalam berdoa, ya. Ini belajar dari peristiwa bangkitnya Lazarus. Kita tidak baca eh, ayat 1 sampai 44-nya, tapi saya percaya semua kita hafal betul, tahu betul cerita bagaimana Lazarus boleh bangkit dari kematian, ya. Nah, jadi saya hanya cuplik-cuplik saja ayatnya, ya. Nah, saudaraku, kita perlu belajar akan hal ini, bagaimana hubungan doa dan kesetiaan Allah, ya, supaya ketika kita berdoa kita jadi sesuai kehendak Allah. Yang kedua adalah supaya ketika kita berdoa tetapi tidak melihat belum melihat, nah, lebih tepatnya, ya, belum melihat jawaban doa kita, kita tidak putus asa atau bahkan kita jadi tidak meragukan Allah kita, apakah Dia mengasihi kita atau tidak. Dan yang ketiga adalah supaya kita mengerti bahwa di dalam doa kita itu Allah menjawabnya, ya, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan akhirnya berdampak bagi banyak orang, ya. Jadi supaya kita berkemenangan dan berdampak. Nah, sebelumnya, ya, tentu doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Ya, bagaimana kita berkomunikasi, itulah definisi dari doa, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesetiaan Allah adalah sifat-sifatnya yang tidak berubah dalam menepati janji-janjinya. Bahwa Allah itu baik, bahwa Allah kita itu peduli dengan kita, bahwa Allah kita pasti mendengar doa kita. Dia adalah Allah yang setia. Semua firman-Nya pasti ya dan amin. Dia pasti genapi atas hidup kita, ya. Nah, itulah yang disebut dengan kesetiaan Allah. Nah, sekarang apa hubungannya berdoa dengan kesetiaan Allah ini, ya? Nah, kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana Maria dan Marta ketika berdoa, ya, ketika mereka berdoa, ya, di ayat yang ketiga mereka katakan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ya. Jadi Maria dan Marta memberi pesan kepada Yesus supaya Dia datang karena Lazarus sakit. Nah, mereka tidak berkata, Tuhan, Lazarus yang kami kasihi itu sakit. Tetapi mereka katakan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Kenapa mereka katakan begitu? Karena Maria dan Marta mau menunjukkan bahwa kepercayaan mereka kepada kasih dan setia Yesus, ya, sehingga mereka memberi pesan begitu, ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita berdoa, maka dasar dari doa kita itu adalah kesetiaan Allah. Yang mendasari doa kita itu adalah dengan mengingat kesetiaan Allah, bahwa Tuhan kita baik, bahwa Dia yang berfirman kalau kita menghadapi kesulitan, persoalan, kita khawatir, kita berdoa, kita merasakan sesak, ada persoalan, ya, ada firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah dasar kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan karena keinginan kita semata,
bukan karena kebutuhan kita semata, tetapi karena kita ingat Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang peduli. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14 ya berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi kita datang berdoa kepada Tuhan karena ada keyakinan kita bahwa Allah kita pasti menjawab, mengabulkan ketika kita berdoa. Nah ini nih, jadi kita boleh berani berdoa, datang kepada Tuhan karena ya sifatnya, karena kasihnya Tuhan kita itu. Karena dia setia, dia adalah Allah yang menjawab doa. Mari Bapak Ibu, ya ketika kita berdoa, ya jadi bukan karena kesesakannya, karena kekhawatirannya, tetapi karena kita tahu Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Itu sebabnya mereka katakan, Tuhan, dia, Lazarus maksudnya, yang engkau kasih itu sakit. Jadi kesetiaan Allah adalah dasar dari doa. Mari kita mendasari doa kita pagi hari ini atas kasih setia Tuhan. Di atas kasih setia Tuhan. Bahwa kita tahu Allah kita, Allah yang peduli. Allah yang mengasihi kita. Ya. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus, dia tolak. Tidak ada. Semuanya dia perhatikan. Orang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan dibebaskan. Bahkan orang mati yang dibawa kepada Yesus, Yesus Tuhan kita membangkitkannya. Mengapa? Karena kasih setianya. Yang kedua adalah ya kita melihat di cerita Maria dan Marta ini, ya Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus tidak menyembuhkannya, dia menunggu bahkan 2 hari sebelum pergi ke Betania, supaya akhirnya dia bukan menyembuhkan, tetapi membangkitkannya dari kematian. Ya, ayat 43-44. Kenapa? Karena kesetiaannya untuk menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Jadi yang kedua, poin yang kedua adalah kesetiaan Allah ternyata itu tidak terbatas pada cara dan waktu kita. Dia memiliki cara dan waktu yang berbeda. Memang demikianlah firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Ya, setinggi langit dari bumi, begitulah katanya tingginya rancangan Tuhan daripada rancangan kita manusia. Jadi dia memiliki waktu dan cara sendiri untuk menjawab doa kita. Ini penting sekali buat kita supaya kita jangan merasa putus asa atau merasa bahwa Allah kita tidak mendengar, tidak peduli dengan kita. Bukan. Tetapi dia punya cara sendiri, punya waktu sendiri. Allah kita itu, yang jelas Allah kita itu mengasihi kita. Dia peduli pada kita. Kita harus pupuk terus kesetiaan Allah itu, ya punya waktu dan cara sendiri. Tetapi percayalah, dia tidak pernah terlambat. Meskipun di cerita Marta dan Maria ini, mereka katakan, Tuhan engkau terlambat. Karena sudah 4 hari dia meninggal.
sekarang sudah dikubur. Tuhan, engkau terlambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Yang dia mau bukan menyembuhkan Lazarus, tetapi membangkitkannya. Apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan mau tidak sekedar menyembuhkan Lazarus, dia mau membangkitkannya. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi memang Allah menyediakan selalu yang lebih, ya, bahkan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan bahkan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, ketika engkau berdoa, engkau belum melihat jawaban Tuhan, percayalah Allah sedang menyiapkan yang jauh lebih besar, yang lebih baik daripada apa yang kita doakan itu. Jangan kita terpaku pada cara dan waktu kita. Nah, yang ketiga, kesetiaan Allah itu berdampak bagi banyak orang. Tadi ayat 4-nya katakan untuk kemuliaan Allah. Ya. Kesetiaan Allah dalam menjawab doa Maria dan Marta tidak hanya memulihkan Lazarus, membuat Lazarus hidup lagi, tetapi juga untuk membawa orang lain kepada iman, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ya. Kita harus percaya kesetiaan Allah itu kalau menjawab doa kita bukan hanya untuk memberkati kita saja supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya ia membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan siapkan dari setiap doa. Jadi ujung-ujung dari cerita Lazarus ini adalah banyak orang datang kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 45 mencatat, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuatnya. Akhirnya percaya kepada Yesus. Orang Yahudi yang susah itu percaya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita dasari doa kita ya dengan kesetiaan Allah. Jadi kesetiaan Allah adalah dasar dari doa. Ya. Tidak terbatas pada cara dan waktu kita, dan doa akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang kasih setia Allah serta kasih-Nya kepada banyak orang. Oleh karenanya, mari kita setia berdoa dan percayalah akan kasih setianya yang besar. Mari kita berdoa, saudara.